kita dipersatukan ya, disatukan di Badan Riset Inovasi Nasional. Di sini Ini jangan-jangan si peneliti ini hanya ngabisin anggarannya BRIN doang, tapi betul. sebenarnya manfaat ke petaninya ada apa enggak gitu. Kita ya. punya pertanyaan, apakah yang masih muda pun 3 tahun itu sudah bisa diambil benihnya. Nah, ada pertanyaan, bisa enggak lebih awal? 4 tahun, bulan, 3 bulan? Nah, karena kalau kebutuhan benih meningkat, apakah bisa dipercepat? Nah, inilah yang kita mau jawab dengan penelitian ini. Nah, kalau mau baca-baca sekarang perkembangan, ada sedikit bukan miskomunikasi, tapi salah Mungkin konsepnya belum ketemu karena belum memang ketemu. ya. Karena ada kata kunci yang tidak berlaku sekarang. Apa itu? Ya, kolaborasi. Jadi sayangnya kalau ini kolaborasi yang sebenarnya hasil riset ini bisa dimanfaatkan oleh yang memang melakukan diseminasi dan itu sampai ke masyarakat. Apalagi sekarang sudah seperti yang kita lakukan sekarang. Saya sangat bersyukur dan tidak pernah menolak kalau diminta narasumber untuk podcast. Ini salah satu upaya diseminasi. Ini diseminasi, kalau tidak dengan ini tidak nyampe. Ini baru sementara penelitian aja kita sudah podcast kan, kita sudah sebarkan kan. Nanti hasilnya kita diseminasikan lagi. Iya, jadi tidak tersimpan di meja peneliti, ya kan? Harus bisa terus. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, ini saya lagi duduk santai di lokasi, sebenarnya tidak santai nih, lokasi yang serius ini. Serius dong. Lokasi yang serius. Bersama bintang tamu kita yang tidak asing lagi adalah Pak Dr. Ismail Maskromo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat tani pastinya yang nyimak panggung penyuluhan sudah tahu persis siapa beliau. Tapi saya ngulas nih. Beliau namanya ada di sini karena beliau adalah penanggung jawab lokasi penelitian. Ya. Bapak Dr. Ismail Maskromo MSI. Beliau itu sebagai periset Pak Ismail ya? Iya, alhamdulillah. Tugas negara sebagai periset. Tugas negara sebagai periset. Tapi ya, beliau juga pernah jadi kepala Balit Palma. Ya, pada zamannya. Pada zamannya. Ya, beberapa tahun yang lalu. Ntar lagi Menteri Pertanian gitu. Mantri Pertanian. Oh, mantap. Menteri Pertanian tuh penyuluh. Ya. Oke. Terima kasih Pak Ismail udah nemenin kita ngobrol di sini dan mohon maaf ini kami mengganggu aktivitas penelitiannya. Ya. Saya masuk ke lokasi penelitian nggak apa-apa ini ya. Nggak apa-apa. Jadi kadang ini punya kita semua ini kan. Punya kita semua. Punya Indonesia. Ini kerjasama siapa aja nih Pak Ismail? Ini lokasi ini? Ya. Ini kita kerjasama dengan kami dari BRIN kan. Dari BRIN. Badan Riset Inovasi Nasional ya kan. Kemudian dari kelompok riset pemulihan tanaman palma. Nah, berikutnya kami di bawah koordinasi Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, ya, BRIN. Ya. Oh, RPP. Ya, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan. Nah, sebagai periset kita punya tugas meriset sesuai dengan tugas. Kami ditugaskan untuk meneliti untuk komoditi palma. Ini diantaranya kelapa. Kemudian di bidang ini pemulihan breeding, termasuk perbenihannya. Itu. Jadi penelitian ini biaya memang dari BRIN, ya. Biaya dari BRIN, ini dari LPDP, ya, yang kita lakukan di pertengahan tahun ini 2023 dan insya Allah berakhir di Mei 2024, ya, hampir setahun kita. Jadi kegiatan ini kegiatan yang kita lakukan bekerjasama dengan di sini ada penangkar. Ini tepatnya di Desa Prasutan ya. Prasutan ya ini. Prasutan, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen tentunya. Kebumen ya. Jadi ini kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Pangan ya. Kabupaten Kebumen. Ini ada teman-teman yang diharapkan kita mencoba menyelesaikan ya, mencari solusi beberapa permasalahan pada kelapa ya terutama kelapa genja ya, kelapa genja yang kita kategorikan ini kelapa unggul dan eksotik. Genja Entok Kebumen ya, salah satu Genja Entok Kebumen karena selain di Kebumen kita punya di penelitian yang mirip-mirip ya, tapi dengan materi yang berbeda, yaitu di Medan ya,
di Labuan Batu, kemudian ada di Buleleng, Bali. Ini saya baru dari Bali, ya, Ya, dari ini Buleleng. periode yang sama dengan di lokasi Ya, ini ada 3 lokasi. ada 3 lokasi. Satu Indonesia. Satu Indonesia. Kita Itu di kerjasama. bawah penelitiannya Pak Ismail semua. Ya, karena bersama tim kita, tim Hmm. riset. Jadi kita mencoba mau menjawab, ya, ataupun mencari jawaban melalui riset mengenai apa yang masih ragu-ragu atau dipertanyakan terkait benih ini. Ya, benih ini kan berujung pada kualitas. Selain kualitas genetik, ya, kualitas fisik juga, gitu. Jadi ini yang kualitas fisik ini yang kita coba lihat dari apa namanya daya kecambahnya, kecepatan berkecambah. Itu 2 hal yang kita jawab. Kemudian kita ingin menjawab nanti untuk benihnya ini umur berapa ini siap dipindah ke lapang yang paling tepat. Dari hasil yang dipetak sini, di Iya, lokasi sini, ya. lokasi, ya. Jadi ada pertama dijawab tadi ingin melihat umur berapa apa namanya pohon induk itu, ya, bisa diambil benihnya. Kan ada apa namanya informasi-informasi kita terima kelapa dalam itu di atas 15 tahun. Pada saat dia stabil. Kelapa genja dulu kita tahu sekarang waktu itu di atas 10 tahun. 10 tahun. Ya, Baru itu dengan beberapa alasan. Kematangan secara itu tanamannya, ya. Tanaman sudah sudah berproduksi stabil, itu menjadi dasar pada saat kita mau tetapkan. Tapi pada saat kita membutuhkan benih yang banyak, ya, pertanyaannya apakah pada pohon yang relatif muda, ini bisa sudah bisakah diambil benihnya? Nah, itu yang kita harus jawab dengan penelitian, ya, karena tidak bisa kita nebak-nebak. Sekarang sudah ada aturan bahwa setelah 3 tahun berbuah sudah bisa diambil berproduksi, tapi belum ada kajian ataupun hasil penelitiannya, gitu. Demikian juga pada saat kita mulai pertanyaan, kalau bibit di lapang itu umur yang tepat untuk pindah, ya kan? Apakah harus idealnya kan waktu lalu itu 6 bulan, ya kan? Tapi kenyataannya bisa lebih dari itu dipindah. Seperti apa kondisinya pada saat ataupun kualitas benih pada saat dipindah. Nah, ada pertanyaan, bisa enggak lebih awal? 4 tahun, 3 bulan? Nah, karena kalau kebutuhan benih meningkat, apakah bisa dipercepat? Nah, inilah yang kita mau jawab dengan penelitian ini. Nah, kalau itu digunakan ditanam, nanti di lapang seperti apa penampilannya? Ya, apa yang lebih muda ini tidak baik atau relatif sama atau bahkan lebih baik, ya kan, dari yang sudah dilakukan selama ini. Jadi yang ingin kita jawab ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang nanti saya kira ini menjadi juga mendukung regulasi dari Kementerian Pertanian. Direktorat Perbenihan ini harus punya penelitian kita untuk bisa menjawab ini. Kalau hanya pendapat saya kira tidak cukup. Artinya semua kebijakan pemerintah itu harusnya itu ada dasar penelitian yang kuat, ya. Ya, semestinya begitu. Saya kira di negara-negara maju ya, semua berbasiskan riset. Ya kan, nggak bisa kita hanya mengira-ngira atau berdasarkan. Kenapa kita punya BRIN, ya? Iya, Pak Ismail ini mungkin sahabat tani, para petani sekalian, tadi udah dijelaskan banyak ternyata yang harus dijawab oleh seorang periset, karena memang banyak pertanyaan di dunia pertanian itu yang kadang jawabannya ternyata bukan hasil penelitian. Jawabannya adalah hasil paling kuat, hasil pengamatan petani gitu, yang tidak ada basic penelitian secara ilmiahnya gitu, ya. Pendapat periset bisa juga berdasarkan logika. Ya. Nah, kalau adanya BRIN ini memang tugasnya kayak Pak Ismail dan teman-teman itu harus detail tahu ada metode penelitiannya khusus seperti itu, ya. Karena memang sebelumnya sih riset ini ada di berbagai kementerian sesuai dengan sesuai dengan itu latar belakang itu, ya kan, latar belakang topik permasalahannya atau bidangnya itu kita berada di kementerian sebelumnya, ya. Nah, melalui aturan baru kebijakan kita dipersatukan, ya, disatukan di Badan Riset Inovasi Nasional. Di situ
berbagai periset ini dari berbagai kementerian ini digabung dan kita coba berkolaborasi ya menjawab ya pertanyaan terkait permasalahan itu. Juga kita coba mengimprove ini ya yang sudah ada bagaimana meningkatkan dan tentunya juga mencari ide-ide baru ya untuk membuktikan dengan penelitian mengenai bagaimana memajukan Indonesia secara umum melalui kajian riset gitu. Nah ini kan sahabat Tani ini udah dijelaskan tugasnya memang peneliti itu penelitian gitu sahabat Tani. Jadi penelitian yang dilakukan ini Pak Ismail untuk kelapa ini, untuk palma ada 3 lokasi untuk tahun ini Pak Ismail. Satu di Kebumen, ini nelitinya peningkatan daya kecambah dan kecepatan berkecambah benih kelapa Genja Entok Kebumen. Karena memang senternya di sini, makanya milih di sini ya, untuk Genja Entok Kebumen. Jadi nanti urusan perkecambahan akan dijawab di sini. Untuk salah palma, satunya. Satunya. Terus yang di Medan Pak Ismail tadi kan ada yang di Medan. Itu kelapanya kelapa yang baru akan dilepas nanti awal tahun depan. Jenisnya apa? Kelapa Genja hijau Labuan Batu. Hijau Labuan Batu. Itu dari riset di sana jawab apa Pak? Jadi sebenarnya kalau yang di sana itu ingin menjawab sumber benih dari usia kelapa, pohon induk. Pohon induk. Umur benih dari sumber benih. Umur dari sumber benih. Yang tadi kita punya pertanyaan apakah yang masih muda pun 3 tahun itu sudah bisa diambil benihnya. Nanti dijawab dari hasil penelitian. Kalau ternyata relatif tidak berbeda antara yang masih muda umur 3 tahun, ya, kemudian dibandingkan dengan yang 6 tahun, 10 tahun, 8 tahun, 9 tahun, berarti kan kesimpulan kita bisa ngambil dari pohon dengan umur yang berbeda umur yang muda pun masih bisa kita ambil. Dibenihkan dari hasil penelitiannya menjadi sama kualitas bibitnya. Dengan syarat dia harus matang fisiologis benihnya, sudah siap memang itu. Jadi harus sama kematangannya, bedanya umur pohon sumber benih. Melihat umur sumber benihnya yang gitu. Di Labuan Batu. Kalau yang di sini, yang kita tahu dari teman-teman di sini di Penangkar bahwa Genja Entok ini kan punya kelebihan, cepat berbuah, batangnya kecil, buahnya besar, dagingnya tebal. Nah, tapi ada permasalahan di perbenihannya. Hasil komunikasi dengan teman-teman di sini di Penangkar itu kecepatannya yang masalah. Jadi umur 2 bulan baru mulai berkecambah, gitu ya. Umur 2 bulan baru mulai ada perkecambahan. Kemudian rata-rata relatif juga sedikit ataupun di bawah standar daya tumbuhnya, gitu, daya kecambahnya. Yang normalnya kan itu sekitar 80%. Paling bagus di atas 80%. Nah, ini kalau tidak kita cari cari solusi permasalahan ini bisa menjadi hambatan dan menurunkan semangat para penangkar ini untuk berarti laporan dari penangkar selama ini daya kecambahnya di bawah 80 untuk di bawah 80. Makanya penelitian dengan menunggu waktu cukup lama 2 bulan baru mulai kecambah. Padahal syarat di perkecambahan itu dia paling maksimal 3 bulan. Kalau tidak tumbuh dalam 3 bulan berarti itu kita sudah harus buang. Harus dibuang. Ya, direject ya istilahnya ya. Nah, dengan adanya ide kita untuk mencoba mempercepat, ada perlakuan yang kita berikan melalui metode perendaman menggunakan satu bahan organik. Nah, diharapkan dia bisa mempercepat. Ya, kita rendam dulu, kemudian kita semai. Dan ini sudah mulai kelihatan. Di bulan kedua ini sudah ada plot percobaan. Satuan percobaan kita ini yang di atas 60%. Ya, di pas hari ini saya kira 2 hari lagi karena berusia 2 bulan perkecambahan kita, karena Oktober tanggal 20 kemarin di Semai, sekarang memasuki Desember tanggal 20 baru belum ada 2 bulan. Belum ada 2 bulan. Padahal sebelumnya ini baru akan mulai berkecambah di 2 bulan tersebut. Gitu. Jalan itu ya. Dan pembandingnya yang kontrol memang belum ada yang memang sama sekali belum berkecambah, ada yang baru hanya 1-2 yang berkecambah. Berarti ada indikasi penelitian kita ini memberikan manfaat. Artinya dengan tadi ada perlakuan di sini sahabat tani, perlakuan perendaman benih sebelum di semai. Ternyata walaupun ini belum launching ya hasilnya, karena ini kan baru jalan ini sahabat. Baru jalan. Nanti kapan-kapan kalau memang sudah ada publikasinya kita podcast lagi. Jadi menyampaikan hasilnya, yang memang sudah benar-benar wajib kita teruji sebarkan bahwa apa yang kita peroleh
dari lokasi ini maupun 2 lokasi lainnya di Medan maupun di Bali, ya, Iya. di Buleleng Bali harus kita publikasikan, dan ini diharapkan memberi manfaat kepada para petani penangkar terutama. Penangkar Yang- termasuk pengambil kebijakan. Oh iya, Iya. pengambil kebijakan ini diharapkan melalui hasil penelitian ini bisa menjadikan sebagai dasar untuk regulasi, membuat aturan-aturan, ya, peraturan menteri terkait dengan apa namanya syarat PIT budidaya, tadi misal ya. syarat PIT, kemudian teknik bagaimana melakukan penyemayan, gitu. Bagaimana nanti untuk pembibitan ataupun apa ya, pemindahan bibit ya, ataupun Ke lapangan benih ya, berapa paling ideal. benih cikal itu ke lapang itu melalui penelitian ini akan terjawab, ya kan? Umur berapa yang paling tepat, ya kan? Oke. Kalau yang di Buleleng neliti apa nanti? Buleleng Menjawab apa itu, Pak? Itu ada 2 di Buleleng. Pertama seperti yang ada di Medan, yaitu melihat pengaruh umur pohon induk ya, Terhadap untuk kualitas kelapa bibit. genjak kuning Bali, karena di sana itu Bali. kuning Bali yang di Ya, sana. karena itu yang sudah dirilis di sana. Mm-mm. Sebentar lagi genjak merah Bali akan menyusul, 2 varietas unggulan di sana nantinya. Nah, itu di sana selain umur juga melihat setelah dia jadi kecambah, umur yang paling tepat memindahkan kelapa umur berapa? Apakah 3 bulan, 4, 5 atau 6 bulan? Umur Gitu. tanamnya ya. umur Tanam. tanamnya Karena ini ya. akan menjawab tadi pertanyaan, ini kalau mau percepatan pengadaan benih, umur yang masih relatif muda, apakah memungkinkan untuk kita gunakan sebagai benih dipindahkan ke lapang? Dipindahkan. Gitu. Termasuk nanti ya ternyata banyak fungsinya ya dari penelitian ini, dari Ya. publikasi ini. Jadi nanti petani juga bisa mengambil manfaat, pengambil kebijakan juga terlebih harus berdasarkan hasil penelitian harusnya ya. Ya, Kemudian penyuluh kayak kita ini Pak Ismail Ya. harusnya juga menyuluhkan terhadap petani apapun terkait pertanian ya dasarnya Betul. dari hasil penelitian seperti ini. Ya. Oke, nanti kalau ada yang komen bisa jawab, bantu. Oh, bisa. Pak Ismail ya. bisa, bisa sekali. Kita alhamdulillah ini punya banyak narasumber yang kualitasnya emang tingkat internasional ini, bukan cuma nasional ya saya adalah. Karena Pak Ismail ini ilmunya udah luar biasa, pengalaman perisetnya, pengalaman kerjanya di dunia pertanian juga sudah nggak bisa ada tandingannya lah kalau menurut saya tuh. Jadi terima kasih Pak Ismail Sama-sama. sudah meluangkan waktu bagi kami, bagi sahabat tani sekalian. Semoga obrolan ini bermanfaat. Amin. Petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Terima kasih Pak Ismail. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.